Cerita kembali ke 14 tahun yang lalu saat Noel menerima kunjungan dari Harold, seorang pengawas serikat Seeker yang berharap bisa akrab dengannya. Noel bingung mengapa Harold menemuinya, mengingat dia sudah memberikan kesaksian tentang insiden di desanya. Harold menunjukkan foto yang diambil beberapa hari lalu, menampilkan sosok Lord yang menyerang desa Noel. Noel menduga Lord itu masih hidup karena jasadnya dan kapak milik kakeknya hilang. Harold menjelaskan bahwa klan besar ibu kota Nightshade sudah dikirim untuk menghadapi Lord, tetapi kalah telak. Ketika klan Naga Agung tiba, Lord tersebut telah melarikan diri ke Void. Menurut Harold, Beast memiliki insting untuk menguasai dunia manusia, tetapi Lord ini muncul atas keinginannya sendiri dan dikenal sebagai Lord yang mengalahkan Overdead. Dengan pengalaman dari kemunculannya sebelumnya, ada kemungkinan dia akan menjadi Valiant, salah satu dari 10 Lord besar dengan kedalaman abis mencapai 13, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia manusia. Halord juga menyebutkan bahwa Valiant terakhir muncul 40 tahun lalu, ketika Cocytus, sang sisik perak, melenyapkan 3 negara dalam sekejap sebelum akhirnya dibasmi oleh klan kakek Noel. Meski Valiant berhasil dikembalikan ke Void, tetap menjadi ancaman bagi umat manusia jika muncul kembali. Harold kembali terkejut melihat senyuman Noel yang mirip dengan kakeknya, bahkan menyebut mata Noel juga serupa. Harold juga mengungkapkan bahwa dia juga ditugaskan sebagai pengawas Federasi Bilah Berdarah dan datang untuk melihat cucu temannya. Saat Harold hendak pulang, Noel menyatakan ambisinya untuk menjadi Seeker terkuat. 最強のシーカーになる男の顔だ。 Kemudian, Noel mencoba mendaftarkan kelompoknya sebagai klan, tetapi Koga gugup dan salah menjawab pertanyaan penting, menyebabkan pendaftaran mereka gagal. Alma marah pada Koga, sementara Noel hanya bisa kesal melihat tingkah keduanya. Tiba-tiba, mereka merasakan aura kuat dan bersiap bertarung, tetapi ternyata itu hanya Harold. Harold memeriksa pendaftaran klan mereka dan mengonfirmasi bahwa semua syarat terpenuhi meskipun pencapaian mereka masih minim. Noel mengungkap rencana naik ke peringkat B bersama Alma meski Kouga masih di peringkat C. Namun Harold bingung karena nama pendaftaran klan mereka tidak menggunakan nama Blue Beyond. Noel menjelaskan bahwa dia sengaja mengganti nama tersebut. Sayangnya, wawancara selesai dengan hasil yang mengecewakan. Pengajuan klan mereka ditolak. Di tempat lain, seorang seeker bernama Zeke, anggota Regalia Bintang 1 dan Submaster Raga Agung, berhasil mengalahkan Lord berkedalaman 12 seorang diri. Sementara itu, Harold menjelaskan bahwa syarat mendirikan klan kini lebih ketat karena situasi semakin genting. Di wilayah barat kekaisaran, aliran mana bawah tanah hampir mencapai titik kritis. Jika meledak, abis raksasa akan muncul, memanggil Lord Agung Valiant dari lantai 13. Harold menambahkan bahwa menghentikan aliran mana secara paksa bisa memicu gempa besar dan letusan gunung berapi. Alma bertanya apakah mereka bisa menang, dan Harold menjawab bahwa kemenangan atas Cocytus membuat kekaisaran saat ini makmur. Namun, ancaman Valiant membutuhkan Seeker terbaik dan dukungan Regalia, termasuk Regalia Bintang 1 Naga Agung, Bintang 2 Khan dan Gua Alam Semesta, serta Regalia Bintang 3 seperti Pedang Brilliance, God Dinner, dan Lorelei, yang semuanya memiliki prestasi luar biasa. Meski begitu, Harold yang pernah menyaksikan kekuatan Valiant masih ragu apakah mereka benar-benar bisa menang. Karena situasi mendesak, mereka membutuhkan kekuatan tempur instan dan tidak punya waktu untuk melatih pemula seperti Noel dan timnya. Noel menyadari mereka belum cukup siap dan memutuskan untuk pergi. Dalam perjalanan, Kouga bertanya apakah mereka batal membentuk klan. Noel menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan untuk menjadikan kemunculan Valiant sebagai batu loncatan menuju ke puncak. Meski berbahaya, Valiant juga membawa berkah besar seperti peradaban kekaisaran yang berkembang pesat berkat jantung Cocytus yang mampu menyediakan air minum tanpa batas. Noel menegaskan mereka harus segera menjadi regalia. Kouga merasa pesimis karena mereka belum memiliki klan. Sementara Alma teringat Noel pernah berjanji akan menjadi regalia dalam setahun. Tetapi kini Noel mempercepat targetnya menjadi 6 bulan saja. Noel bahkan membayangkan skenario terbaik di mana dia menjadi komandan pembasmi Valiant bersama Kouga si ahli pedang tak terkalahkan dan Alma si cucu pembunuh legendaris membentuk tim Seeker terkuat. Noel juga menyebut cara tercepat menjadi regalia adalah dengan menunjukkan prestasi besar yang mencuri perhatian publik. Untuk itu, dia sudah menyiapkan rencana dramatis yang akan mengangkat nama mereka. 策は俺が用意する。
Cerita beralih ke Noel yang sedang menjalani ritual kenaikan peringkat menjadi ahli strategi. Cahaya terang menyelimuti Noel dan tanda kenaikan peringkat di tangannya menghilang, menandakan dia resmi naik ke peringkat B sebagai juru bicara ahli strategi. Kelas ini dikenal karena kemampuannya mengolah informasi dengan cepat, menganalisis situasi dari berbagai sudut pandang, dan memprediksi kemungkinan di masa depan. Sin berpindah ke Zeke yang dikerubungi banyak orang. Saat Noel kembali, dia melihat Zeke dan menyapanya. Zeke ternyata sudah mendengar gosip tentang Noel. Di ibu kota, ada 3 seeker dengan level peringkat X, yaitu Leo Edin, Master Clan Malam Seribu Iblis, kemudian Victor Clauser, Master Clan Naga Agung, dan Zeke sendiri. Zeke juga mengetahui Noel adalah cucu Overdeath dan yang menghancurkan keluarga Gambino. Awalnya, Noel ingin berbohong, tetapi akhirnya dia mengakui kebenarannya. Zeke kemudian mengajaknya bergabung dengan klan Naga Agung, tetapi Noel menolak, menegaskan bahwa dia tidak mau berada di bawah perintah siapapun. Zeke pun menegaskan bahwa dia memiliki kebiasaan mendapatkan apa yang dia inginkan, bahkan dengan kekerasan jika perlu. Noel dengan tegas menantang Zeke, mengatakan bahwa dia hanya mau tunduk pada orang yang ia anggap kuat. Dari 3 seeker peringkat X yang ada, Victor sudah tua, sehingga Noel langsung bertanya kepada Zeke siapa yang lebih kuat, dirinya atau Leo. Zeke malah balik bertanya apakah dia harus lebih kuat dari Leo untuk diakui oleh Noel, dan Noel pun membenarkannya. Noel menegaskan bahwa Zeke harus membuktikan dirinya yang terkuat jika ingin menjadi atasannya. Zeke menyadari bahwa pertarungan serius dengan Leo bisa berujung kematian dan akhirnya memahami bahwa Noel adalah sosok yang sulit dikendalikan. Ketika seorang seeker lain menyebut Zeke sebagai seeker terkuat kedua setelah Leo, Zeke malah kesal dan langsung menghajar mereka karena merasa diremehkan. Dari hal itulah Noel melihat kelemahan dari Zeke, menyadari pentingnya segera mendirikan klan sebelum masalah baru muncul. Sin beralih ke Alma dan Lycia yang sedang berlatih. Saat Alma hendak menyerang, Lycia tiba-tiba menghilang dan muncul di belakangnya, membuat Alma terkejut. Lycia kemudian menjelaskan bahwa Alma tidak cocok untuk lini belakang karena posisi itu membutuhkan ketenangan dan pandangan luas terhadap pertempuran. Dia menyebut Noel sebagai contoh yang baik dalam aspek tersebut. Alma terinspirasi memutuskan ingin menjadi seorang asasin. Lycia menanggapi bahwa keseimbangan dalam kelompok sangat penting dan percaya Noel dapat mengendalikan Alma. Tidak lama kemudian, senpai mereka, yaitu Ophelia, datang. Mereka senang bertemu kembali. Lycia memperkenalkan Alma, dan Ophelia memperkenalkan dirinya sebagai anggota parti Kesatria Sayap Langit. Selain Ophelia, ada Kem sang pengguna tombak, lalu Vlaklav dan pemimpin mereka, yaitu Leon, yang sangat diandalkan. Namun, Leon justru merendah, mengatakan bahwa dia sangat mengandalkan teman-temannya. Lycia menjelaskan bahwa para seeker harus saling membantu, terutama karena akhir-akhir ini ada orang aneh yang berkeliaran, yang ternyata itu adalah Noel. Ophelia menyebut Noel sebagai orang aneh karena dia pernah menjual rekannya menjadi budak dan bekerja sama dengan mafia. Dia juga mendengar bahwa Noel memiliki rekan baru. Namun, Leon menghentikan Ophelia, mengingatkan agar tidak menilai orang hanya berdasarkan gosip, karena dia sangat membenci sikap seperti itu. Akhirnya, Kim mengajak partinya makan di kedai paruh Rockbird. Sementara Lycia meminta maaf kepada Alma, menegaskan bahwa Ophelia sebenarnya adalah orang yang baik. Noel kembali bertemu Loki dan menerima data daftar kelompok yang baru mencapai peringkat B. Namun, Noel merasa ada kejanggalan karena terdapat parti kuat yang belum membentuk klan, yaitu kelompok yang masih fokus pada ilmu pedang. Setelah mengetahui bahwa parti tersebut adalah milik Leon, seorang seeker peringkat B terkuat dengan kemampuan luar biasa, Noel memutuskan untuk menjadikannya target. Noel bertekad untuk mencapai puncak dunia seeker dengan kekuatannya sendiri. Sin berpindah ke kisah boneka berdarah yang menandai jejak seseorang pembunuh legendaris. Karena rangkaian pembunuh yang dituduhkan kepadanya, Hago Coppelius, seeker jenius, kini mendekam di penjara khusus dengan hukuman mati. Namun, Noel meyakini bahwa Hago tidak bersalah. Ketertarikan Noel pada Hago membuatnya mengunjungi Hago di penjara. Meskipun Hago sadar bahwa Noel ingin merekrutnya sebagai anggota. Hago yang dikenal sebagai seeker berbakat memiliki kemampuan unik menggabungkan dua tipe pekerjaan, yaitu petarung dan pengrajin, yang disatukan menjadi satu keahlian sebagai pengendali boneka. Kemampuannya memungkinkan dia menyusun strategi pasukan penggunaan boneka, sehingga dia dapat mengalahkan monster sendirian sebagai solo seeker. Namun, meskipun prestasinya luar biasa, Hago adalah sosok penyendiri tanpa parti dan temannya.
Di masa jayanya, dia secara mengejutkan pensiun dini dan beralih menjadi pembuat boneka, dikenal sebagai yang terbaik di bidangnya. Sayangnya, kesuksesan Hago ternoda oleh insiden tragis yang menghancurkan reputasinya. Hago yang menghadapi hukuman mati menarik perhatian Noel meskipun dia menolak ajakan untuk bergabung. Hago merasa hukuman mati adalah akhir yang tak terhindarkan. Tetapi Noel berjanji akan menyelamatkannya. Melihat perlakuan istimewa sipir penjara terhadap Noel, Hago menduga mereka telah disuap. Noel mengungkap bahwa dia menggunakan kartu as yang membuat para sipir pun akhirnya patuh. Meski begitu, Hago menganggap upaya Noel akan sia-sia karena dia membenci Seeker yang gila kekerasan dan ambisi. Hago mengakui Noel sedikit berbeda, tapi tidak dalam arti positif. Dan dia menyamakan Noel dengan ular manipulatif. Alih-alih marah, Noel justru menganggap itu adalah sebagai pujian, membuat Hago di sini menjadi bingung. Noel menegaskan tidak akan menyerah dan berencana terus menemui Hago. Saat Noel pergi, Hago tersenyum tipis seolah merasa dirinya mungkin kembali menjadi Seeker. Sementara itu, Noel memutuskan membuat gebrakan baru untuk meningkatkan citra partinya dan memilih kedai Rockbird sebagai langkah awal. Kedua teman Noel terkejut karena tempat tujuan mereka adalah tempat berkumpulnya para Seeker peringkat B. Namun, itu memang rencana Noel untuk memancing perhatian, khususnya dari parti peringkat B yang dipimpin oleh Leon. Kehadiran mereka segera memicu sikap kasar dari Edgar, kapten penyebu War Eagle. Namun, Noel yang sudah mengetahui rahasia pribadi Edgar, termasuk latar belakang keluarganya dan kehamilan istrinya, menggunakan informasi itu untuk menekan Edgar seperti seekor ular yang melilit mangsanya. Setelah memesan makanan, Noel menjelaskan kepada teman-temannya bahwa tujuan mereka di sana bukan sekedar makan malam, tetapi memiliki rencana lebih besar. Kebetulan, umpan Noel menarik perhatian Ophelia, teman si Alma. Alma menggunakan telepati untuk memperingatkan Noel agar hati-hati karena Ophelia terpengaruh gosip buruk tentang Noel, termasuk tuduhan menjual rekannya ke mafia. Padahal rekan lamanya itu adalah pengkhianat lebih dulu, fakta yang tidak diketahui banyak orang. Saat Ophelia melontarkan kata-kata kasar, Noel memanfaatkannya untuk memprovokasi, membuat Ophelia naik darah dan ingin menghajarnya. Namun, Kouga segera memperingatkan Ophelia agar berhenti membicarakan hal buruk tentang Noel. Tindakan Kouga bahkan melibatkan ancaman pedang, membuat Ophelia bingung mengapa Kouga membela seorang yang dituduh menjual rekannya. Bagi Kouga, gosip apapun tentang Noel tidak penting, dia tetap setia kepada bosnya. Ketika Leon mengetahui bahwa Ophelia yang memulai masalah, dia segera meminta maaf kepada Noel. Namun, Noel justru memprovokasi mereka dengan menghina Ophelia, menyebutnya seperti anjing liar tanpa didikan majikan yang baik. Di sini Leon jelas marah tetapi memilih pergi untuk menghindari keributan meskipun dalam hatinya kesal. Alma dan Kouga menganggap tindakan Noel terhadap Leon itu sangat kejam. Tetapi Noel menjelaskan secara diam-diam bahwa semua itu adalah bagian dari rencananya. Pihak Leon akan dijadikan batu loncatan untuk mencapai tujuan mereka. Kouga dan Alma sepakat bahwa Noel memang licik. Namun, mereka menyadari bahwa dunia Seeker adalah tempat di mana seseorang harus menerkam atau diterkam. Berbalik di hadapan musuh yang hanya akan membawa kematian. Karena itu, Noel menetapkan kesatria sayap langit sebagai pijakan menuju kejayaan mereka. Di tempat lain, Marion dan kakeknya Harold berbincang tentang sikap kerja. Meski Harold adalah kakeknya, di tempat kerja dia adalah senior Marion, sehingga Marion harus bersikap sopan. Marion kemudian bertanya kepada Harold siapa yang menurutnya layak menjadi komandan pembasmi Valiant. Sebelum menjawab, Harold balik bertanya kepada Marion tentang pilihannya. Marion menjawab bahwa Leo Edin adalah kandidat yang tepat. Sebagai pengawas malam 1000 iblis, Marion tahu bakat luar biasa Leo meskipun kepribadiannya buruk. Namun, Marion terkejut ketika Harold mengungkapkan bahwa dia bertaruh pada Noel, seseorang yang bahkan sempat ditolak mendirikan klan. Harold percaya sepenuhnya pada potensinya dan menyatakan bahwa jika dia salah, dia rela menyerahkan jabatan kepala keluarga Jenkins kepada Marion. Kakek dan cucu itu pun menyepakati taruhan mereka. Di tempat lain, Kim berjalan sendirian sambil mengenang masa lalunya bersama Leon. Sejak kecil, Leon adalah anak yang jujur dan anti kekerasan. Akibatnya, dia sering dirundung dan selalu dilindungi oleh Kim. Meski Kim menyarankan Leon untuk melawan jika berada di posisi yang benar, Leon tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa kekerasan bukanlah solusi. Kim pun menghormati pendirian Leon tanpa bertanya lebih jauh. Saat mereka membahas tentang menjadi Seeker, Leon awalnya ragu dengan kemampuannya. Namun Kim percaya Leon, dengan keahlian sebagai pendekar pedang dan ahli tombak, sangat layak menjadi seorang Seeker.
Itulah awal mula kedua sahabat menjalani pekerjaan sebagai seeker. Suatu hari, party Leon menghadapi monster di kedalaman level 7. Tanpa jurus Seraphim Blade, monster itu mustahil untuk dikalahkan. Kem pun meminta Leon melancarkan jurus tersebut, meski berbahaya karena bisa melukai Kem jika dilakukan dari jarak dekat. Namun, Leon yakin Kem akan menghindar tepat waktu, sehingga dia meluncurkan jurus pamungkasnya. Berkat itu, mereka berhasil meraih kemenangan, mengukuhkan kejayaan parti kesatria sayap langit. Mengenang kejadian itu, Kem dan Leon duduk di bar favorit mereka. Kem menyampaikan bahwa dilema Leon sebenarnya berasal dari rasa iri terhadap Noel, yang dalam beberapa bulan saja mampu mendirikan klan. Hal ini juga yang membuat Ophelia lepas kendali, dan Kem merasa lebih memahami perasaan Leon daripada dirinya sendiri. Setelah menyadari akar kecemasannya, Leon merasa lega. Dalam kesempatan itu, mereka juga membahas surat undangan untuk mendirikan klan. Masalah yang seharusnya dibahas di warung Rockbird batal karena insiden dengan Noel. Namun, Kem yakin keputusan Leon akan diterima Ophelia dan yang lain, sehingga rapat dianggap tidak diperlukan. Kem bahkan sudah berdiskusi dengan anggota lainnya. Keesokan harinya, Leon dan Kem mengajukan persyaratan untuk mendirikan klan. Sayangnya, seperti Noel, permohonan mereka ditolak oleh Harold. Meski kesatria sayap langit telah memenuhi syarat, termasuk membasmi monster Aitar di kedalaman 7, Harold menilai keraguan Leon sebelumnya menunjukkan mereka belum layak mendirikan klan. Selain itu, kehadiran Valiant membuat kriteria pendirian klan menjadi lebih sulit. Leon di sini terkejut mengetahui bahwa surat undangan yang mereka terima ternyata bukan dari Harold, melainkan ulah seseorang yang tidak dikenal. Meski demikian, atas permohonan pihak Leon, Harold memberikan satu kesempatan. Mereka harus mengalahkan Dantaliot, si babun mata iblis di kedalaman 8, yang jauh lebih kuat daripada Aitar. Namun, mereka harus bersaing dengan kelompok lain, yaitu Blue Beyond.